Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa سيدنا واغفر لنا بالضار والسوى الكرم يا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتئم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia nikmatnya alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan rutinitas kita yaitu kuliah subuh. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini ternilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita senantiasa nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari saja kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Nasaihul Ibad yang bahwasanya minggu lalu kita telah membahas tentang bahwasanya kita dianjurkan bersyukur. Di balik syukur kita Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita dianjurkan untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di balik anjuran tersebut Allah telah mempersiapkan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. ولا يؤذيه الاستغفار إلا وقد عد له الغفران. قال الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم ولا يؤتيه التوبة إلا وقد عد له القبول أي قبول التوبة. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال مغلوب حول الأرش قبل أن تخلق الدنيا ب4,000 آمن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ولا يؤتي الصدقات إلا وقد عد له التقبل أي حصول القبول. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ في ظل صدقاته حتى يقضى بين الناس. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله إلا قال الله يوم القيامة أني رجوتني فلن أحقرك حرمت جسدك على النار وادخل من أبي أبواب الجنة شئت. Dilanjutkan bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yu'tihil istighfara illa wa qad 'adalahul ghufrana." Bahwasanya kita dianjurkan untuk lafazkan mengucapkan kalimat istighfar astaghfirullahal azim. Bahwasanya di balik istighfar yang kita lafazkan, kita niatkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mempersiapkan yang namanya ampunan untuk hamba-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Bahwasanya memohon ampunlah kepadaku, kata Allah, kepada Tuhanmu, sesungguhnya akan diampuni segala dosa-dosa kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul yang memang sudah maksum terjaga dari perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih memberikan contoh kepada kita. Beliau masih melafazkan kalimat istighfar dalam sehari semalam. Ada riwayat mengatakan 70 kali, ada riwayat yang mengatakan sebanyak 100 kali. Oleh karenanya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mungkin ngambil yang 100 kali atau lebih juga boleh. Karena kita manusia ini terkadang sengaja atau kita tidak sengaja kita melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa hadis dan fadilah kita mengucapkan atau melafazkan kalimat istighfar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa'un wa dawa'uz dzunubil istighfar. Segala sesuatu itu ada obatnya, dan obat dari segala dosa yang kita lakukan adalah kita mengucapkan kalimat istighfar. Istighfar yang kita baca terkadang menggunakan kalimat astaghfirullahal azim. Ada lagi tatkala kita lagi rame-rame bareng tahlilan, kita mengucapkan astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, keluarga, kedua orang tua kita, kerabat kita, saudara kita, para seluruh
kaum muslimin wal muslimat yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Itu istighfar yang luar biasa. Jadi Pak, kita mohon ampun bukan buat kita doang. Ya. Kita mohon ampun buat kita, buat kedua orang tua kita ingat tuh. Kita juga doain saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, biar dosa-dosanya juga diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Juga dijelaskan, qala sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in hilyatun wa hilyatuz dzunubil istighfar. Segala sesuatu itu ada perhiasannya, dan perhiasan dari perbuatan dosa yang kita lakukan kita hiasi dengan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk Allah, yang namanya manusia diberikan bentuk yang paling sempurna, diberikan akal, juga diberikan hawa nafsu dan lain sebagainya. Kita menghiasi diri kita dengan apa? Kalau secara zahir kita hiasi dengan pakaian-pakaian yang bagus, pakaian yang pantas kita gunakan, agar orang lihat kita juga enak. Ya, kalau kita mau lagi berangkat kuliah subuh, ya kita sesuaikan pakaiannya. Kita mau berangkat kondangan, kita sesuaikan pakaiannya. Jangan mau berangkat kuliah subuh pakai celana, pakai batik. Iya. Ntar mau kondangan pakai gamis, pakai udang-udang, masya Allah, sorban yang ngengser, kan itu kurang pas. Ya gitu, jadi menghiasi diri kita, menyesuaikan keadaan, situasi dan kondisinya. Begitupun pula kita ini dalam sehari semalam, mulai melek mata sampai menjam-jamkan mata kita, terkadang kita tak terlewatkan sesuatu yang memang itu mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang memang karena sebuah kebiasaan kita melakukan perbuatan yang memang itu dianggap dosa oleh Allah, kita menganggapnya biasa. Hati-hati Pak. Sesuatu yang biasa kita lakukan atau keburukan kecil yang biasa kita lakukan, terbiasa dan kita anggap biasa, itu dikhawatirkan menjadi sesuatu yang lumrah, sesuatu yang sekiranya kita merasa tidak bersalah, tidak merasa berdosa kepada Allah, atau kita tidak merasa bersalah terhadap orang yang ada di hadapan kita, karena memang kebiasaan-kebiasaan itu sering kita lakukan. Makanya kita terus introspeksi diri kita, jangan sampai perbuatan-perbuatan kecil, dosa yang kita lakukan itu malah tergolong kita orang-orang yang zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, makanya dalam sehari semalam ini jangan lepas kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, asratul istighfari tajlibur rizki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, absiru minal istighfari faman aqsara minhu ja'alallahu lahu min kulli dhammin wa hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi di balik kita memperbanyak membaca istighfar, ternyata bukan hanya melebur dosa-dosa kita saja. Jadi kalau kita punya urusan, kita lagi berdagang, kita mau ada urusan yang lainnya, perbanyaklah membaca istighfar, karena dengan memperbanyak istighfar itu membuka pintu rizki kita. Akatsiru minal istighfari, dengan kita memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan kesedihan kita menjadi kesenangan, kesulitan kita menjadi kemudahan, dan kita akan diberikan rizki min haitsu la yahtasib. Ya, dari arah yang mana kita tidak tahu. Yang namanya Allah terkadang berencana, itu rencananya sangat indah buat kita, yang memang
Ini berkesinambungan penjelasannya. Terkait dengan doa, kita minta A tetapi dikasih yang B. Karena Allah tahu keinginan kita A tapi kebutuhan kita B. Allah akhirnya memberikan kebutuhan yang kita perlukan, bukan keinginan yang menjadi kepengenan kita. Karena Allah lebih tahu. Sama halnya tatkala kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu doa-doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuka pintu arasy. Dibuka dengan membaca sholawat kepada baginda Rasul. Ya, sudah kita bahas bahwa saya dengan memperbanyak sholawat yang dijelaskan oleh Habib Ja'far bin Muhsin Al-Attas, kalau kita membaca sholawat itu akan mengantarkan doa kita tembus langsung ke aras didengar Allah Subhanahu wa taala, dan itu cepat dikabulin nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita kagak pernah baca sholawat, itu berarti kita telah memutuskan diri kita untuk enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sholat ada nggak Pak rukunnya kita membaca sholawat? Ada. Di dalam sholat kita ada rukunnya membaca sholawat, menjadi rukun tatkala kita mengerjakan sholat. Di luar sholat perbanyak kita membaca sholawat. Tambah lagi alhamdulillah nikmat Allah kita masuk di bulan Sya'ban. Perbanyaklah kita membaca sholawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersihkan jiwa kita, kita bersihkan pikiran kita. Tatkala masuk bulan suci Ramadan, kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, puasa dan lain sebagainya. Insya Allah dengan iringan istighfar, dengan iringan sholawat, ibadah kita akan makin mantap, gitu, makin enak. Ya, kenapa? Karena dosa-dosa kita itu sudah semakin berkurang untuk dilebur dengan kalimat istighfar yang kita lafazkan. Kan kalau emang orang banyak dosa, Pak, terkadang yang membuat kita malas beribadah itu karena banyaknya dosa yang ada di dalam diri kita. Mau ini segen, mau onoh males, mau ibadah sunnah ini romannya berat banget. Itu karena kalau kita mau introspeksi, itu diantaranya kita kebangetan banyak dosa. Bangetan banyak dosa, istighfar kagak, tobat kagak, yang akhirnya dosa terus menumpuk, maksiat terus kita kerjakan, ibadah kita tinggalkan. Tapi insya Allah kalau kita yang memang istiqomah, yang hadir di setiap kegiatan-kegiatan yang baik di majelis ilmu, di majelis taklim yang lainnya, di kuliah subuh, kelurahan Gandulan kuliah subuh yang lainnya, itu insya Allah kita adalah tergolong hamba yang diinginkan menjadi hamba yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tatkala Allah menginginkan hambanya menjadi hamba yang baik, faqahahu fiddin, hamba tersebut diberikan kesempatan untuk memahami ilmu-ilmu agama, untuk menghiasi ilmu-ilmu urusan dunia, begitu. Jadi kalau di dunia kita perlu dengan ilmu dunia, karena kita hidup di alam dunia, segala sesuatunya ada aturan mainnya. Nah, untuk yang lebih kekal lagi buat kita nanti persiapan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hiasi diri kita dengan ilmu-ilmu agama. Jadi dengan keilmuan yang ada, kualitas ibadah kita akan tambah bagus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yutihi taubata illa wa qad atahul qabula. Ay qabulat taubati ruya annahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Ini nyambung. Istighfar kita juga dianjurkan untuk bertobat. Tobat kita diantaranya dengan memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita diminta, dianjurkan, diperintahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tatkala ruh dicabut dari jasad kita, kita belum sempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikhawatirkan meninggalnya kita bukan dalam keadaan husnul khotimah. Pak, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti banyak diampuninya. Ya, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita taubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh taubatnya, itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas penjelasannya. Begitu. Makanya jangan menunda-nunda tatkala kita mau memohon ampun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya, Pak. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Maktubun haula al-arsy qabla an tukhlaqad dunya bi arba'ati alafi amin wa inni laghafar liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma tada." Itu terjadinya ada tulisan di arsy mengelilingi bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Itu, Pak, tulisan tersebut ada di aras 4.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Jadi sebelum dunia dan seisinya ada, kita diciptakan sama Allah, belum jadi sebagai makhluk yang bernama manusia. Allah itu di aras, bahasanya sudah ada keterangan tuh, udah ada persiapan, mempersiapkan bahwasanya segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jaminan. Kita belum diciptain, kita belum ada, kita belum dilahirin, Allah sudah mempersiapkan penerimaan tobat untuk hambanya. Kenapa sih Allah sudah mempersiapkan? Iya, karena Allah tahu hambanya berbagai macam modelnya. Tadi itu ada akal, ada hawa nafsu. Terkadang hambanya mengendalikan dirinya dengan akal pikirannya, akhirnya hamba tersebut, manusia tersebut menjadi raja. Tetapi sebaliknya, tatkala hawa nafsu menjadi terdepan, akal sehat dikalahkan, hamba tersebut menjadi budak setan untuk melakukan yang namanya perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi kita yakin aja dah, masa muda kita mungkin memiliki masa muda yang kelam. Jadi kita jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Karena Allah memang sudah mempersiapkan bahasanya, kita lu minta ampun, gua terima tobat lu. Begitu. Engkau hambaku memohon ampun kepadaku, kata Allah, akan aku terima tobatmu. Setelah kita diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beriman dan beramal soleh, tsumma tada, Allah memberikan petunjuk buat kita. Ya, Pak, kita sering berdoa mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta taufik dan hidayahnya agar kita terus istiqomah di dalam beribadah. Karena jangan sampai kita tergolong manusia yang udah kagak diberikan hidayah, tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya perjalanan kita hidup di alam dunia tidak terarah,
tidak terarah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Makanya tadi itu ya, beriman dan beramal soleh. Tidak cukup beriman saja, tidak cukup kita mengucapkan kalimat syahadat. Kita iman kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul, sembahyang kagak ya. Puasa kagak, bayar zakat kagak, sedekah ogah, perbuatan-perbuatan sunnah yang diajarin oleh baginda Rasul kagak kita ikutin. Itu kita jauh dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan kalau kita begitu kita menjadi hamba yang kufur. Begitu. Ya makanya kita rawat nih. Kita lagi diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ini bagian dari nikmatnya Allah, Pak. Nikmat Allah, pagi-pagi udara segar, ngericik hujan, ya sambil makan roti, kan enak banget itu. Ya, lah makan roti depan nyorot banget ya. Saya mau makan yang lagi disorot gitu. Mau minum kopi udah disuruh naik ke Bang Mustang. Makanya begini emang mau datang terlambat. Gitu. Ya alhamdulillah kita rawat ini nikmat yang Allah berikan. Ada penjelasan tambahan fi fadilatit taubah. At-taibu minaz zanbi kaman la zannalah wal mustaghfiru minaz zanbi wa huwa muqimun alaihi kal mustazi bi rabbih. Ini Pak, hati-hati Pak. Hati-hati. Dijelaskan dalam hadis baginda Rasul, orang yang bertobat itu diibaratkan orang yang tidak lagi memiliki dosa. Orang yang bertobat itu dianggap sudah tidak lagi memiliki dosa. Tetapi hati-hati, orang yang beristighfar kepada Allah, yang dia katanya pengen tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih mengulangi perbuatan-perbuatan yang dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang kata dia pengen tobat dilakuin lagi. Itu bahasanya di sini adalah kal mustahzi'i bi rabbih, seperti dia lagi sedang nawain Allah. Berarti kalau kita lagi nawain Allah, kita sudah meremehkan Allah. Begitu, ledekin ya, nggak usah sama Allah dah. Kita lagi ada salah banget sama orang ya, kita minta maaf sambil cengengesan, kira-kira kita terima nggak apa tuh Pak? Ya, ada orang Ramadan lagi minta maaf sama kita sambil tawa, sambil segala macam agar sopan-sopannya begitu, kira-kira kita maafin apa enggak? Naluri manusia tidak. Lu minta maaf lagu lu apa begini? Agak ada sedih-sedihnya, agak ada penyesalannya, minta maaf tapinya sambil tawa-tawa, kan begitu. Habis minta maaf dia ngulangin lagi dah tuh. Dia kan kita jengkel ya. Habis minta maaf sama kemarin, habis nemuin gua kan begitu. Mohon minta maaf lah, kadang dia ngelakuin lagi. Keselnya bagaimana kita? Dongkol. Ya, gondok lu luar biasa. Ya, kita Ramadan awas lu ntar kalau ketemu, kan begitu. Ya ternyata kalau kita begitu sama Allah, Pak, bayangin kalau kita begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah murka, Masya Allah, udah kagak ada harapan lagi hidup kita enak. Kagak ada harapan lagi kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan tobatan nasuha, dengan penyesalan, dengan meneteskan air mata, mohon ampun, tobat dengan sesungguh-sungguhnya, dan kita berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut selagi itu kita masih hidup. Ya Allah, dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan dari ulama tasawuf, Pak. Kalau kita lagi kagak punya duit, kita lagi mepet banget, banyak urusan kagak kelar-kelarnya, ya, terkadang kita putus asa dari rahmat Allah. Kita kadang ngucap, ya Allah, hidup di dunia kagak ada enak-enaknya, kagak ada nikmat-nikmatnya, mendingan mati aja sekarang ya Allah.
Akhirnya ulama tasawuf ngajarin, Pak, kalau kita lagi susah, lagi mepet, punya urusan banyak, duit kagak, badan meriang, datang ke kuburan. Terus mau ngapain ke kuburan? Minta sama kuburan? Bukan. Kita datang ke kuburan menjadi teguran buat kita. Karena orang yang sudah meninggal masuk ke alam kubur, permohonannya cuma atuh. Apa? Minta dikembalikan lagi hidup di alam dunia, dia pengen beramal soleh. Begitu. Dia pengen beramal soleh, pengen mohon ampun, pengen minta maaf, pengen tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita masih diberikan kesempatan hidup, lagi diuji begitu doang. Ya, diuji segitu doang, kita udah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita begitu. Emang kalau lagi ngomongin orang lagi kesusahan, kita emang paling bisa ya, Pak. Ya, kayak orang datang sama kita curhat segala macam, sabar, ini mah ujian, begitu. Emang enak. Tapi tatkala kita menjalankannya, Masya Allah luar biasa. Tapi coba kalau kita yakini, kita sandarkan urusan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah seberat apapun permasalahan kita, menurut kita berat, tapi di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Makanya tadi, agar hidup kita enak, tentram, urusan lancar dan lain sebagainya, dunia akhirat kita bahagia dan selamat, perbanyaklah membaca istighfar, bertobat kepada Allah. Dengan begitu Allah akan memberikan petunjuk berupa taufik dan hidayah kepada kita. Kalau taufik dan hidayah udah ada dalam diri kita, tadi akhirnya kita enak tuh buat beramal, kita enak buat beribadah karena mendapatkan dorongan dari Allah. Yang tadi di awal saya sampaikan, kita romannya malas buat ibadah, malas buat berangkat ngaji, malas buat kegiatan sosial karena memang kita banyak dosa. Kita tidak diberikan petunjuk sama Allah, kita tidak dapat hidayah dari Allah, yang akhirnya berat untuk melakukan perbuatan yang baik. Coba kalau tadi itu Allah memberikan petunjuk, ya keadaan apapun kita tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini menjadi kafarat buat kita. Kenapa? Karena diantaranya menjadi pelipur dosa buat kita adalah menyempurnakan wudhu kita di saat waktu dingin, dan kita melangkahkan kaki kita ke masjid dan ke mushola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita telah menyempurnakan tadi itu wudhu kita waktu hujan lagi sedang turun-turunnya, air kan dingin, kita sempurnakan apa? Wudhu kita. Kita berangkat tadi yang nggak sempat di musola ini, ada yang ke masjid dulu, ke musola terdekat, kita langkahkan kaki kita tuh untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu menjadi kafarat buat kita, dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya mungkin ini kajian kita pada pertemuan pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah ridha dan Allah memberikan kesempatan kita untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ajal menjemput kita. Demikian, dan saya mohon maaf, dan mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan, ilmu yang bareng-bareng kita pelajari dapat kita amalkan bersama, agar kita tidak tergolong orang yang dilaknat oleh Allah. Karena Allah melaknat orang yang kagak mau menuntut ilmu, yang porak-porak aja untuk belajar ilmu. Tapi Allah lebih melaknat orang udah tahu, dia belajar, dia udah paham, dia udah tahu, tapi kagak ngamalin ilmunya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang memang kita semangat terus untuk mengkaji diri kita, untuk meningkatkan keilmuan. Ngaji bahasanya bukan yang penting ngaji, tapi ngaji itu penting buat kita, agar kita apa? Baik hubungan kita dengan Allah, juga memperbaiki hubungan kita terhadap sesama manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.